Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini atas izin Allah kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang barokah ini, yaitu di rumah tahfidz Ibnu Abbas Kota Batu, dalam keadaan sehat dan aman fi amanillah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta semua keluarganya yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, dan semoga bisa menuntun kita semua beserta keluarga sampai ke surganya. Amin. Kehadiran dari bapak-bapak sekalian yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya atas undangan, yaitu acara grand opening pembelajaran bahasa Arab intensif 100 hari di Omah Lughoh. Omah itu bahasa Jawa ya, artinya adalah rumah Lughoh Ibnu Abbas ini. Acara ini insya Allah akan dilakukan pembukaan pada pagi hari ini. Adapun saya mendapatkan tugas untuk menjadi MC atau pembawa acara. Pada saat ini akan saya bacakan susunan acara atau rundown acara Grand Opening Bahasa Arab Intensif 100 Hari Omah Lughoh Ibnu Abbas. Yang pertama adalah pembukaan dari saya sendiri selaku MC, kemudian tilawatul Quran. Yang ketiga sambutan dari Mudir Ma'had Ibnu Abbas. Yang keempat sambutan dari Yayasan Al-Hisan. Kemudian yang kelima sambutan dari perwakilan Batu Mengaji insyaallah. Kemudian yang keenam sambutan dan sekaligus penjelasan program dari Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC. Nah, perlu kita ketahui bahwa di bawah bimbingan dari Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC ini, biidznillah, sudah cukup banyak rumah tahfidz, dan salah satunya adalah rumah tahfidz Ibnu Abbas ini. Ada lagi di yang dekat sini Ngantang, rumah tahfidz Ummu Salamah. Kemudian agak ke sana lagi di Wonosalam itu Jombang, rumah tahfidz Salsabila. Kemudian di Mojokerto rumah tahfidz Villa tahfidz apa namanya? Al Hanif ya. Ada lagi di Sidoarjo. Ini namanya cukup bombastis. Rumah tahfidz Ashabul Jannah. Mudah-mudahan jadi ahli surga betul. Amin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga perlu kita sebut, karena yang menaungi program
pembelajaran bahasa Arab ini yaitu di Yayasan Al-Khisan, Bekasi. Nah, kebetulan ketua yayasannya sudah hadir di tengah kita. Padahal kemarin baru ketua pembina beliau. Padahal kemarin masih di Manokwari, Jayapura. Sekarang kok sudah di sini? Saya bilang serasa punya pesawat pribadi. Biidnillah. Itu ada juga program tahfidnya yaitu Cafe Tahfid. Masya Allah, Cafe Tahfid Al-Khisan di Bekasi. Ada lagi yang belum saya sebut? Di Kediri, wah, malah lupa tetangganya sendiri. Yaitu Rumah Tahfid Al-Majidi. Kebetulan mudirnya yang biasanya aktif hadir sedang ibadah haji belum pulang. Dan itulah beberapa program di bawah bimbingan Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC, biidnillah. Dan ini termasuk mungkin bisa dibilang pilot project ya untuk pembelajaran bahasa Arab. Ini dimulai di Rumah Tahfidz atau di Ma'had Bani Abbas. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan keberkahan. Jazakumullahu khairan. Setelah sambutan dan penjelasan program dari Ustadz Abdul Aziz nanti ada seremonial penyerahan buku-buku dan fasilitas pembelajaran, doa penutup dari beliau sendiri, kemudian foto bersama. Demikian sebagai pembacaan rundown acara. Maka selanjutnya adalah acara Tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh adik kita yaitu Akhi Ibram, peserta Tolib Tahfidz Intensif 300 hari. Kepada Akhi Ibram kami persilahkan. Duduk ya, yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما
وأتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan. Bapak-bapak sekalian, demikian tadi tilawah Al-Quran yang disampaikan oleh adik kita atau saudara kita, saudara Ibram. Selanjutnya acara yang kedua atau yang ketiga, yaitu sambutan dari Mudir Ma'had Ibnu Abbas kepada Bapak Haji Faisal. Kami persilahkan. Sebelumnya mohon berkenan untuk jeda waktu sejenak untuk melebarkan apa ini tempat. Nah, dikurangi kursinya. Ya, selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk pada pagi hari ini, alhamdulillah bersama-sama kita berada di dalam tempat yang mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat datang. Ana sampaikan kepada para hadirin, tamu undangan, kepada ketua pembina, ketua dan semua pengurus Yayasan Al-Ihsan, wabil khusus yang sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, kepada beliaunya Bapak Pak Jai yang Masya Allah dari Indonesia paling timur, hampir paling timur. Kemarin baru di sana, biidznillah bisa berkenan hadir di acara yang mudah-mudahan penuh barokah ini. Jazakallahu khair. Kemudian kepada pengurus perwakilan dan teman-teman dari Batu Mengaji, Bapak Wahyu, Bapak Agus, terima kasih. Jazakallahu khair atas waktunya, atas kehadirannya. Kepada undangan yang lain, tidak lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Haji Wan selaku pemilik Musola Bani Soleh yang alhamdulillah sudah berdiri di gerbang masuknya Muhammad Hafid Ibnu Abbas. Jadi kalau kita mau masuk ke Ibnu Abbas, di ujung jalan aspal sana ada musola yang Masya Allah cukup nyaman berdiri sana. Dan tentunya di belakangnya ada Cafe Godong Gedang. Beliau ini insya Allah ownernya. Mudah-mudahan usaha beliau di sana diberikan lancar, berhasil, rame, dipenuhi banyak keberkahan, insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak, meskipun dengan pemberitahuan yang cukup singkat. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan tim dari Warsa Channel, dari Manazil Ilmi, dan juga tim dari
Mungkin saya kalau salah sebut mohon maaf, tim Cafe Syar'i yang selalu senantiasa setia ya, ada di mana-mana. Jadi kalau istilahnya Arema itu bilangnya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah ini sepertinya timnya Cafe Syar'i juga begitu ini. Di banyak acara, di banyak kegiatan, Masya Allah, biidznillah, ada saja timnya di sana. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan, umur panjangnya berkah, dan semangat, dan selalu istiqomah di dalam mendampingi para ustadz kita semua di dalam menjalankan dakwah di seluruh pelosok daerah. Kemudian juga kepada para santri, baik santri tahfidz intensif, santri tahfidz reguler, dan wabil khusus karena acara ini adalah pembukaan acara pembelajaran bahasa Arab kepada para santri, pembelajaran bahasa Arab intensif 100 hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah di dalam sama-sama kita di sini belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah, di dalam pagi yang cerah ini, sekali lagi alhamdulillah Allah mengqadar kita semua bisa hadir di sini dalam rangka grand opening pembelajaran bahasa Arab intensif 100 hari, yang mana saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar Bani Abbas mengucapkan syukur jazakallah khair kepada Syekhuna Ustadz Abdul Aziz Ridwan yang mengizinkan, yang memutuskan untuk melaksanakan program ini, program perdana ini di Omah Tahfidz Ibnu Abbas. Meskipun tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, masih banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi, tetapi insya Allah mudah-mudahan dengan kita menjalankan ini, kekurangan-kekurangan, pembenahan-pembenahan yang perlu dilakukan ini bisa dilaksanakan. Sebab kalau belum dilaksanakan itu kadang ya nggak jalan-jalan malah. Tapi insya Allah kalau dipaksa jalan begini, insya Allah mudah-mudahan biidznillah semuanya bisa tertata dengan rapi. Dan tentunya mudah-mudahan saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar Bani Abbas, mudah-mudahan kami juga bisa istiqomah di dalam mendampingi dan melayani para santri di sini di dalam belajar, baik itu belajar program tahfidz maupun juga program bahasa Arab. Sekali lagi tentunya dengan banyak keterbatasan ini kami memohon maaf kepada terutama para santri di sini atas masih terbatasnya banyak hal, dan mudah-mudahan dan dibantu doa dari antum semua, mudah-mudahan Allah semakin memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan. Dan tentunya di sini tujuannya tidak lain tidak bukan agar antum semua sebagai santri di sini bisa nyaman di dalam belajar dan bisa maksimal di dalam hasil daripada belajar itu sendiri. Insya Allah hal lain yang mau Anda sampaikan di sini juga, yang tadi sekilas disampaikan bahwa awal mula adanya program di sini yaitu program tahfidz intensif, yang di mana angkatan pertama di sini adalah merupakan angkatan yang ke-20 dari program tahfidz intensif yang dinaungi, yang dibina, yang diprakarsai oleh Ustadz Aziz dan dinaungi oleh Yayasan Al-Ihsan. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu dimulai program tahfidz intensif 300 hari di Omah Tahfidz ini. Sekarang alhamdulillah sudah berjalan angkatan yang ketiga untuk program tahfidz, di mana kalau secara keseluruhan program adalah angkatan yang ke-30. Dan tentunya yang perlu kita sebut yaitu di sini program pembelajaran bahasa Arab intensif alhamdulillah perdana dilakukan di Omah Tahfidz Ibnu Abbas ini. Dan insya Allah karena sudah ada Omah atau pembelajaran tahfidz intensif, kedepannya sepertinya namanya secara nama tempatnya mungkin akan ada sedikit revisi insya Allah Ustaz ya. Jadi karena mungkin nanti di depan sudah ada Omah Tahfidz,
Selanjutnya di sampingnya ada omah lughoh, mungkin ada omah-omah lain untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain. Dan insya Allah kalau sudah begitu nama tempat secara keseluruhan insya Allah akan ada penyesuaian insya Allah. Dan mudah-mudahan ke depan kami sekeluarga Bani Abbas juga berkeinginan, bermimpi, ya, berikhtiar, mudah-mudahan bisa membangun, meluaskan tempat belajar ini. Yang paling utama kami insya Allah ingin membangun masjid. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Mohon doanya daripada antum semuanya. Insya Allah kita ingin bangun masjid yang lebih, tentunya lebih besar, agar Jumatan kita bisa dilakukan di tempat sendiri tentunya, dan juga untuk masyarakat secara umum bisa ikut meramaikan kegiatan ibadah di tempat kita nantinya. Insya Allah sedikit pembukaan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kita semua istiqomah di dalam belajar, dan kami sebagai yang ketempatan mudah-mudahan Allah bisa memberikan kami istiqomah di dalam mendampingi dan melayani antum semuanya. Jazakumullah khair. Akhiru qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, demikian tadi sambutan dari Mudir Rumah Tahfidz Ibnu Abbas. Mungkin sedikit perlu kami informasikan, barangkali ada hikmahnya ya. Jadi dimulainya Rumah Tahfidz Ibnu Abbas pun dulu itu bisa dikatakan ya agak-agak tidak sengaja. Kok begitu? Waktu itu kalau nggak salah Ustadz Aziz waktu itu sudah menyiapkan untuk di Purwokerto. Oh Blitar ya, oh iya Blitar, tapi sebelumnya juga di Purwokerto nih. Nah kemudian ternyata belum jadi gitu loh, padahal untuk tolibnya sudah siap. Nah kemudian Ustadz Aziz nelpon kepada beliau, Pak Haji Faisal, bagaimana batu aja dimulai. Nah akhirnya nekat diiyani, diokekan. Oh iya, oke wis jalan udah. Ya nekat. Jadi sebenarnya belum siap betul. Tapi inilah Allah memberikan kemudahan dan bisa berjalan hingga sekarang. Kalau agak mundur lagi, dulu juga belum, tanah ini sudah lama ada dan belum punya angan-angan untuk seperti ini insya Allah. Berawal dari ibu kami rahimahullah. Beliau ketika diajak ke sini kemudian minta dibikinkan gubuk untuk ya sekedar ngeliat-ngeliat. Nah, terus punya angan-angan bagaimana kalau dibikin apa yang bisa untuk masak-masak gitu loh, makan bareng anak-anak semua, anak-anaknya banyak. Jadi anak cucunya ibu itu buyut-buyutnya itu insya Allah mungkin hampir 200 orang. Dan mayoritas berkumpul di sini di komplek saudara kita terkasih LDII. Dalam tanda kutip ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah semua kepada mereka. Nah, seiring dengan berjalannya waktu itu berkembang, kemudian ibu punya angan-angan bagaimana kalau bisa ada itu ya, ada musolanya. Nah, terus punya angan-angan juga bagaimana ada pondoknya. Lah itulah rupanya yang menggerakkan kami, putra-putra beliau dan wabil khusus adinda kami Haji Faisal ini kemudian diberi kemampuan oleh Allah untuk mengembangkan, dan semoga Allah memberikan kemampuan untuk seterusnya berkembang lebih baik dan barokah. Dan barangkali itu mungkin ini biidznillah ada hikmah dari kemauan seorang ibu. Nah itu jadi jangan mungkin kalau ada obrolan yang ringan dengan orang tua itu jangan diabaikan. Suatu saat ternyata walaupun ringan itu justru ternyata menjadi awal dari hal-hal yang bisa lebih besar. Jazakumullahu khairan. Bapak-bapak sekalian, selanjutnya acara yang kelima, yaitu sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Al-Hisan, yaitu Bapak Zainuddin atau yang akrab disebut dengan Pak Jai.
Nah, ini sangat akrab di kalangan kita, biasanya nyebutnya Pak J saja. Tapi nama beliau adalah Bapak Zainuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, saya tuh setiap ke Batu hati saya getar saya. Selalu haru. Emosional saya jujur aja. Tadi saya dengarkan lantunan adik yang membacakan qiraah. Saya cukup bahagia karena Allah mengkaruniai hidayah taufik pada kita semua sehingga kita bisa bertemu dengan orang-orang soleh yang juga menuntun kita untuk menjadi lebih baik. Jadi saya cukup bersyukur, makanya mohon maaf saya kemarin belum bisa memastikan. Saya ditanya bisa ke sini kapan gitu kan. Karena posisi saya masih di Manokwari tapi saya niatkan kuat untuk datang ke sini. Alhamdulillah, biidznillah, semua atas izin Allah akhirnya saya bisa hadir di sini. Ya, syukur alhamdulillah atas hidayah taufik dan juga kita diberikan kesempatan, kesehatan, kewarasan dan tempat ini cukup nyaman ya. Jadi ada juga murid kami. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar. Jadi kebetulan saya didapuk aja sebagai pembina Yayasan Al-Ihsan. Kalau tadi Pak Taufik atau Pak Haji Faisal, jazakallahu khairan Pak, itu tadi menyebutkan ketidaksengajaan ya. Sama Pak Al-Ihsan juga ketidaksengajaan. Jadi saya juga tidak kebayang dulu kita membuat Yayasan Al-Ihsan yang cita-citanya awalnya hanya transisi dari kegiatan sebelumnya di Aji Al-Qur'annya menjadi Al-Ihsan. Dan alhamdulillah, bi'nillah, Al-Ihsan sekarang menaungi program ini. Jadi program 300 hari untuk intensif dan juga program nanti 100 hari intensif bahasa Arab. Dan semua juga atas kerja keras teman-teman semua. Kebetulan saya itu hanya memfasilitasi. Saya sendiri pengen putra-putra keluarga kami pengen juga bisa juga seperti adik-adik semua. Makanya saya selalu terharu kalau duduk di sini. Tadi emosi saya nggak bisa saya tahan. Apalagi waktu wisuda ya tahun lalu, sudah saat ini juga saya alhamdulillah bisa ke sini lagi. Al-Ihsan ini yang awalnya hanya kita menaungi kegiatan-kegiatan internal dan alhamdulillah sekarang sudah cukup mulai berkembang. Tadi ada beberapa program intensif yang bahkan sekarang angkatan 30 ya. 30. Kami pun saat ini sedang membangun masjid, Pak Haji Faisal dan Bapak Ibu semua. Mohon doanya semoga juga masjid ini juga segera selesai dan karena masjid ini nanti akan menjadi markas di Tajur Halang Bogor. Ini juga cita-cita yang dulu seakan-akan kita juga tidak percaya dari acara rihlah kita, terus ada teman-teman ada membangun perumahan, di dalamnya nanti akan dibangun masjid. Sempat kita 2 tahun ada pandemi dan sekarang baru mulai. Alhamdulillah kita sudah ngecor lantai 2 dan lantai rooftop dan ini sedang proses untuk bangunannya. Rencananya di sana juga akan dibangun tahfiz yang nanti akan menjadi markas kita untuk berdakwah. Mohon doanya semoga ini juga jalan kita untuk menuju kebaikan terus menerus.
kita juga, saya tadi melihat situasi ini, saya punya angan-angan yang Pengalengan itu akan dibuat seperti ini. Suasana ininya hampir mirip, sama-sama dingin gitu ya, sehingga saya rasa itu akan menjadi hal yang baik nanti untuk kalau itu bisa dikembangkan menjadi semacam pondok mini gitu ya. Walaupun konsepnya apakah nanti villa atau kafe, nanti ya kita lihat ilhamnya berikutnya lah gitu. Bapak Ibu, Yayasan Al-Ihsan ini memang secara visi itu punya visi untuk menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam terbaik. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan umat guna mewujudkan generasi istimewa, berilmu, beriman, berilmu dan bertakwa. Dan itu tertulis di dalam visi yayasan kami, di mana timnya adalah ya sebagian besar memang teman-teman di Cakung, dan sekarang coba kita perluas, teman-teman yang mantan hijrah juga kita masukkan di dalam kepengurusan. Saat ini memang menaungi selain TPQ, TKQ juga program intensif 300 hari yang nantinya program-program tersebut nanti akan melakukan MOU dengan Al-Ihsan. Memang ini sedang melakukan penataan, kemarin sudah kita lakukan penyusunan program ya, Pak Taufik juga turut hadir, jazakallahu khairan Pak Taufik. Dan ini nanti Oma Lugo ini juga nanti akan kita kerjasama dengan Al-Ihsan. Ya semoga ini juga akan terus berkembang ya, sehingga nanti adik-adik kami yang lulusan dari intensif maupun baik itu 300 hari maupun 100 hari, ini kedepannya juga bisa menjadi pelurunya, bukan pelurunya Bapak Imam ya, tapi pelurunya program ini yang untuk nanti meneruskan. Dan karena tempat-tempat itu juga butuh ada semacam SDM yang nanti akan meneruskan. Jadi bagi adik-adik yang lulus program ini jangan khawatir. Jadi kalian terus nanti akan bisa berkarya, banyak tempat yang nanti bisa ilmu yang ada diberikan untuk bisa meneruskan. Contoh yang sekarang nih Mas Reddy ini dulu kemarin sempat di Bekasi ya. Cuma sekarang kembali ke khitohnya. Memang beliau dulu lahirnya di sini dan akan membina mendampingi untuk kegiatan ini. Dan termasuk Mas Kirom ya, mana Mas Kirom? Mas Kirom ini juga sudah diterima di Madinah ya. Jadi itu juga menjadi motivasi adik-adik semua. Karena ada yang sudah diterima di Universitas di Madinah. Mas Reddy ini sekarang mendaftar. Kita doakan semoga juga nanti beliau juga bisa diterima di Madinah. Dan adik-adik juga nanti punya kesempatan. Nanti kita bisa bantu untuk kemarin saya mencoba cari rekomendasi dari Pak Bupati, jadi cuma tinggal nunggu kesempatan aja beliau ini. Dan alhamdulillah Pak Bupati Situbondo ya mau tanda tangan rekomendasi Mas Reddy ini. Saya kontak langsung dari teman-teman karena katanya kalau rekomendasi dari ulil amrinya itu lebih cepat gitu. Ya, semoga saja nanti Mas Reddy ini bisa juga menyusul. Kemarin sempat Mas Anggit itu saya mintakan rekomendasi dari Pak Anies Baswedan. Cuma sayangnya injury time waktu itu beliau pas sudah mau berakhir masa jabatan, kurang 3 hari baru menyampaikan ke saya. Saya coba kontak ke teman-teman, ke Pak Anies, cuma waktunya nggak cukup. Nah, alhamdulillah saya banyak kenal sama para kepala daerah sehingga semoga itu juga bisa membantu. Mungkin itu saja. Jadi kami berharap program ini terus nanti berkembang dan baik sarana prasarana maupun programnya ya gitu. Dan kita tadi bagi adik-adik juga ini merupakan motivasi juga kita semua karena cukup banyak tempat yang nanti adik-adik bisa mengabdi. Baik itu keilmuan adik-adik untuk bisa diteruskan. Sekali lagi saya sangat bahagia dan cukup senang dengan hari ini, sangat terharu, tetapi saya juga berharap ini juga nanti bisa terus berkembang di wilayah Bekasi atas bimbingan Ustadz kita Syekh Abdul Aziz yang cukup sabar membimbing kami semua.
Dan kami ada tim yang hadir di sini, Pak. Ada Mas Agus yang nanti akan, saya nggak tahu beliau ini mau sebagai murid atau sebagai pembina, tapi kemarin pamitnya beliau mau ikut sampai musrif ya, sampai berapa bulan. Nanti pengalaman beliau di sini juga nanti bisa ikut juga pendampingan mungkin yang dilakukan di tempat yang lain gitu. Mungkin demikian, sekali lagi jazakumullah khairah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Ketua Pembina Yayasan Al-Khisan Bekasi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokahnya. Selanjutnya kami mohon untuk memberikan dua patah kata perwakilan dari Batu Mengaji, yaitu siapa ini? Dari Pak Wahyu, nggih. Pak Wahyu, monggo santai saja Pak. Ini kawan-kawan semua. Tadi ada sedikit guruan Pak ya, sambil menunggu sedikit. Ada sedikit guruan, ada peluru Bapak Imam. Ini mungkin bingung semua ini. Kalau yang dari mantan LDI itu langsung nyantol itu. Karena kita semua yang mondok di pondok-pondok LDI itu kan jadi mubalek ala LDI. Mondok setahun itu sudah jadi mubalek Pak. Contohnya saya ini. Lah itu begitu sudah mondok jadi mubalek, ini diterjunkan ke daerah-daerah itu istilahnya adalah sebagai pelurunya Bapak Imam. Wah, karena kita punya imam, punya amir. Nah, ternyata amirnya amir bohongan gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Nah, kepada perwakilan dari Batu Mengaji, Pak Wahyu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Alhamdulillah, dari 3 Ustadz trio saya sudah bertemu 2, Ustadz Abdullah Mas'ud dan Ustadz Abdul Aziz. Tinggal 1 yang saya belum bertemu langsung. Dan dari Yayasan Al-Khisan, kemudian dari Yayasan Bani Abbas dan ikhwan semua yang saya tidak hafal satu-satu. Jazakumullah khair undangannya. Afwan tidak siap juga karena tadi dadakan dari Pak Faisal minta tolong ada sambutan. Saya ngomong apa gitu. Ya kalau tadi Pak Taufik dan juga Pak Faisal menyampaikan kebetulan ada di posisi ini, kebetulannya membangun pondok ya, kebetulan, Masya Allah. Dan Ana juga kebetulan ada di sini karena kebetulan kemarin tidak mencalonkan atau tidak pengen jadi ketua Batu Mengaji atau apa seperti apa. Qadarullah masya fa'al. Ya karena ada beberapa hal akhirnya saya di posisi ini. Semoga ini hikmah dari Allah, menginginkan ada perbaikan dari saya dari sisi adab, mungkin akidah, akhlak, juga ilmu. Masya Allah, saya jadi mungkin kalau ndak ada di posisi ini mungkin juga saya ngaji asal-asalan ya, asal datang, kalau mau datang, kalau ndak gitu, mungkin seperti itu ya. Karena ada tanggung jawab mungkin, masa ketua ini nggak hadir gitu, akhirnya jadi hadir ya. Alhamdulillah ada tambahan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah juga sudah beberapa kali bisa berkolaborasi. Kolaborasi kayaknya agak kurang enak Pak ya, karena harusnya tidak ada kolaborasi karena kita dalam satu manhaj dan satu akidah memang sudah harusnya saling menyebarkan ilmu. Mungkin ya tahun mungkin lebih cocok ya Pak, tahun dengan Bani Abbas, dengan lingkungan di sini. Kemarin dengan Ustadz Abdul Aziz sudah, Ustadz Abdullah Mas'ud juga sudah pernah, Ustadz dari yang bukan mantan LDI juga kita sudah lancar, alhamdulillah. Tinggal mungkin intensitasnya mungkin yang perlu kita lebih perbanyak, mungkin seperti itu. Dengan Pak Iwan Nuh yang kemarin alhamdulillah masjidnya baru berdiri, alhamdulillah kemarin kami diizinkan juga untuk ikut bertahun menggelar kajian di sana. Semoga nanti ke depan kita lebih banyak lagi yang bisa kita kerjasamakan, ta'awunkan dengan
baik dari Bani Abbas, baik dengan mungkin dengan Pak Iwan ya, Bani Soleh, Musola Bani Soleh, dan mungkin juga dengan yang lain. Ke Ngantang belum Ustadz Afwan ya, agak jauh juga ke Ngantang dengan Salamah, tapi masih di lingkup Malang Raya, harusnya masih bisa dijangkau Ustadz ya. Harusnya masih bisa dijangkau. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjangkau ke sana, dan mungkin juga nanti jangkauan dakwah kita juga bisa ke atas, ke Bumi Haji yang di Punten dan sekitarnya. Sudah ada di sana Masjid Riyadhus Shalihin yang kemarin sudah ada tanya-tanya, ada kajian tidak di daerah Bumi Haji atas? Insya Allah ada, cuman mungkin intensitasnya kurang, dan mungkin juga dari bawah agak jauh sih. Kalau kita ngomongnya jauh, kalau dulu sih tidak jauh harusnya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa ke sana. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum untuk Ustadz, untuk tim dari Ahlisan, tim dari Yayasan Ibnu Bani Abbas ya, Ibnu Abbas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan dari Batu Mengaji Pak Wahyu. Selanjutnya penjelasan program dan nanti sekaligus seremonial penyerahan fasilitas pembelajaran dari pembina pembelajaran bahasa Arab intensif 100 hari, yaitu Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lisanan lil Qur'an wa ja'alaha li fahmil Qur'an was sunnah miftahan wa tibyana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dalam acara yang kita harapkan senantiasa Allah memberi keberkahan, yaitu Haflul Iftitah li Ta'limil Lughatil Arabiyyah Al-Mukaththaf fi Mi'ati Yaumin, yaitu grand opening, pembukaan program pembelajaran bahasa Arab intensif selama 100 hari atau 3 bulan. Dan naskurukum jami'an ayyuhal hadirun wa dhuyufil kiram. Kami mengucapkan kepada para hadirin yang datang, tamu undangan yang bisa menghadiri acara kita ini dalam rangka untuk istilahnya itu khutwatul ula, langkah pertama. Ini adalah juhdun basyari. Ini usaha seorang manusia, dan ini masih al-khutwah min al-khutwat fit tariqit tawil. Ini masih satu langkah dari ribuan banyak langkah di perjalanan yang masih jauh. Walabnah ya fil qasr, ya masih satu bata di dalam istana yang megah. Jadi ini belum apa-apa, apalagi ini masih baru mulai. Ya, fa in tajid aiban fasuddal khalal. Ya, jika ada kekurangan, maka kami mengharapkan dari semua pihak untuk ikut membantu. Ya. Dan alhamdulillah
Insya Allah seperti yang tadi disampaikan bahwa Haflul Iftitah ini untuk memulai hari pertama dari 100 hari, insya Allah akan kita mulai besok, ya, tepat di hari Senin, Yaumul Itsnin. Kemudian 100 hari sebagaimana seperti intensif, ya, tahfidz intensif 300 hari. Hitungan itu adalah hitungan aktif, ya, hitungan aktif 100 hari. Selain nanti ada liburnya atau ada rihlah, karena insya Allah setiap setelah ikhtibar itu ada rihlah, dan karena kebetulan di sini memang ada tahfidz yang intensif dan bahasa Arab yang intensif, nanti insya Allah rihlahnya bareng. Insya Allah rihlahnya bareng. Dan di sini ya, sedikit ya, kami menyampaikan beberapa hal ya, penting tentang program yang kita acarakan, yang kita canangkan, yang mana ini adalah perdana bagi kami ya, untuk memulai pendidikan pembelajaran yang ini sebenarnya adalah terusan dari program tahfidz. Karena insya Allah gerbang besar ya, bawabatul ilm, nah, itu adalah ya, setelah hifdzul Quran wa ta'allum bil lughatil arabiyyah. Ya, karena itu gerbang besar. Nah, insya Allah setelah itu untuk memahami ilmu-ilmu berikutnya, ya, disiplin ilmu Islam, insya Allah lebih mudah. Dan ada beberapa yaitu khalfiyatul fikr, ya, atau al-afkar al-khalfiyat, ya, itu latar belakang kita membuat program ini. Ini ada beberapa pijakan yang kita inginkan. Yang pertama sebagaimana dibaca oleh Talib Ibrahim tadi, Allah menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami ya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab ya, agar kalian berpikir. Nah, apa yang dimaksud dengan berpikir? Maksudnya yaitu mempelajari keindahannya, ya, mempelajari hikmah-hikmah dan faedahnya, ya, mempelajari ya, kedalaman bahasa Arab ya, yang mana itu oleh Allah ya, dijadikan yaitu kalamullah, ya, Al-Quran ya, dipilih Allah memilih lughatul Quran yaitu lughatul Arabiyyah. Sedikit saya sitir ucapan Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wadzalika li'anna lughatal Arab, ya, kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ya, kita memahami. Imam Ibnu Katsir menyatakan karena bahasa Arab itu yang pertama afsahul lughat, lebih fasihnya bahasa, ya, dari sekian banyak bahasa, jutaan bahasa yang di dunia ini, ya, Allah memilih bahasa Arab karena bahasa Arab lebih fasih. Yang kedua, wa abyanuha, ya, lebih jelas, penyampaiannya lebih gamblang. Yang ketiga, wa ausauha, lebih luas. Ya, bahkan kalau kita dalam ya, disiplin ilmu lughah, lafaz ja'ala itu bisa mempunyai 70 makna. Jadi ja'ala menjadikan itu bisa mempunyai 70 makna, tergantung apa yang dibicarakan. Itu luasnya bahasa Arab. Kemudian yang keempat, wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, yang paling banyak menyampaikan makna. Jadi kalau kita punya ungkapan kemudian kita tuangkan di dalam bahasa Arab, itu lebih nyampe, ya, lebih mengena, ya. Allati taqumu bin nufus, yang di situ bisa mempengaruhi jiwa. Ya, maka banyak ya Al-Quran itu ya membuat hati kita itu ya istilahnya itu tersentuh, jiwa kita bergetar. Banyak orang yang mungkin tidak tahu maknanya, tapi kita yang dibaca Al-Quran dibaca juga menangis. Itu bentuk dalam bahasa Arab yang memang ya, keutamaannya itu adalah menyampaikan makna.
Falihada anzala ya asraful kutub bi asrafil lughat. Maka dengan itu Allah membuat yaitu Al-Qur'an sebagai kitab yang paling mulia, yaitu dengan berbahasa Arab. Apalagi Nabi juga menyatakan ya ahibbul al-arab li thalath. Nah, cintailah Arab itu karena 3 hal. Yang pertama li'anni Arabi. Ya, karena saya adalah orang Arab. Ya, wa lughatul Qur'an Arabi, dan bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Kemudian wa kalamu ahlil jannah Arab. Ya, Arabi. Jadi kalamnya ahli surga, ucapan, perkataan, perbincangan di surga itu adalah bahasa Arab. Maka kalau kita belajar bahasa Arab di dunia, fa insyaallah biidznillah taala, di surga lancar bahasa Arab. Di surga lancar. Kalau belum bahasa Arab di dunia, bagaimana nanti bahasa di surga? Mau minta minuman nggak tahu bagaimana cara mintanya. Tapi ya insyaallah kalau memang Allah menjadikan kita nanti insyaallah biidznillah taala jadi penduduk surga, itu langsung otomatis. Otomatis, nggak usah menghafal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Atau yang kemarin pas pas pernikahan, kita juga tasrifan kawwana yukawwinu kawwin. Inilah termasuk beberapa khalfiyatul fikr, ya. Itu background pemikiran, latar belakang pemikiran kita. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa program ini sama seperti program tahfidz intensif, yaitu menjawab beberapa pertanyaan standar pendidikan, ya. Yaitu ada 6. Yang pertama, madza. Ya. Program ini targetnya apa? Karena madza itu berbicara tentang al-hadaf. Ya, al-ahdaf, targetnya apa? Maka target kita sesuai dengan temanya, karena di sini ada pembelajaran bahasa Arab, ialah penguasaan kemahiran di dalam bahasa, baik itu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraat, dan maharatul kitabah. Ya, mahir mendengar, mahir berbicara, mahir membaca, dan mahir menulis. Insyaallah nanti juga akan kita berikan fasilitas dari buku-bukunya, dan juga ada nanti karena ada maharul kitabah, ada kolam, ya, pena kaligrafi, ya. Karena insyaallah dalam program ini kita untuk maharatul kitabah ada 2 seni kaligrafi yang kita ajarkan, yaitu khot naskhi dan khot rik'i. Khot naskhi dan khot rik'i. Adapun yang bakat bisa yang lain, yaitu ada 8 khot, ya, dalam aliran seni dalam menulis bahasa Arab. Kemudian yang kedua, setelah kita berbicara tentang target, yang kedua adalah bimadza, dengan apa? Artinya materi apa yang kita pakai untuk mendapatkan atau menghantarkan, ya, peserta didik sampai bisa mahir di dalam mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Maka kita menggunakan secara kurikulum yang utama adalah kita menggunakan buku-buku serial, yaitu Silsilah Az-Zahabiyah li Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairi nautiqina biha, ya, karya Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, yaitu ada 12 jilid. Ada 12 jilid. Insyaallah nanti dalam yang pertama ini kita siapkan 5 buku dulu. Ataupun nanti ternyata waktunya masih banyak, akan kita tambah 3 buku. Dan kita rencanakan insyaallah program ini ada 3 jenjang. Ada lil mubtadi'in, lil mutawassitin, kemudian lil muntahin. Nah, ini kita harapkan. Itu juga kembali lagi, ini ingin kita dapatkan apa yang kita inginkan itu. Kemudian yang ketiga berbicara tentang, ya, kaifah. Ya, yaitu kaifah itu tentang metode. Jadi setelah targetnya apa, bahannya apa, kita membicarakan tentang metode. Nah, dalam pembelajaran ini kita menggunakan metode namanya thariqatul mubasyarah, ya, yaitu direct method, langsung. Jadi nanti buku-buku yang kita pelajari itu akan membahas,
ya, semua pelajaran yang langsung menghantarkan kita kepada bisa mendengar, bisa membaca, bisa memahami, bisa menulis, ya, tanpa menggunakan buku-buku nahwu yang banyak. Karena nahwu insya Allah sambil berjalan, ya. Karena nanti kita harapkan betul-betul aktif, ya. Dan slogan program ini adalah takallum bil arabiyah minan naum ilan naum. Intabih, ya kan? Program ini slogan kita bahasa Arab dari tidur sampai tidur lagi. Makanya mengigaunya nanti juga harus bahasa Arab. Kenapa mengigaunya? Ngelindur. Ngelindurnya harus bahasa Arab. Ya, itu kan yanam, ya, thumma yatakallam lazim bil lughatil arabiyyah. Yani lughatil arabiyyah fil hilm. Ini kebetulan ada teman lama saya di Mekah, yaitu Ustadz Abu Umar Muhammad Zakaria. Mungkin nanti bisa ke depan, tafadhol ijlis fil amam. Nahnu natakallam ba'din insyaallah. Jadi kita dalam program ini, ya, insyaallah dibantu beliau, ya. Saya ketemu Syekh Abu Umar ini di Halaqat Syehayah di Makkah. Naam, fi halaqat Syehayah al-mudarris min zaman, ya. Min zaman mungkin isrin sana. Ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu kita ketemu di sana. Kemudian ada buktinya ini. Saksi hidup. Ya, kalau ya, beliau ya sering ketemu kita setelah maghrib, badal maghrib ad-dars, ya. Nah, kemudian juga beberapa kali ke rumah beliau di Khansa, di daerah Khansa di Makkah, dan kita sering bertemu, dan alhamdulillah beliau sekarang berdomisili di Malang, di Wakir wala, ayo di Wakir, ya, di Wakir Malang. Dan kebetulan dari sini insya Allah nggak sampai setengah jam. Nah, nanti beliau ini yang membantu program ini untuk istilahnya sebagai mutakallim asal, ya, karena beliau lahir di Mekah, bahasa ibunya bahasa Arab. Ya, kalau kita kan meskipun belajar bahasa Arab ngelindure sik Jawa, nah, belum ngelindure Arab. Kalau beliau ya insya Allah ya ngelindure pun sudah bahasa Arab, ya, karena memang bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Nah, hatta man tatatakallam bil arabiyyah sah. Ya. Dan alhamdulillah insya Allah itu yang kita sampaikan tadi, yaitu tentang metode. Kebetulan dengan adanya Syekh Abu Umar ini juga akan memberi pelajaran secara langsung, ya, bagaimana berbicara, karena orang Arab itu selain intonasi suara, ya, itu juga gestur, ya. Saat berbicara itu mimik wajahnya, pergerakan tangannya, ini harus belajar ke yang ahlinya. Ya, kalau kita kan kadang ngomong Arab tapi logatnya Jawa, logatnya Madura, atau kalau Malang ya sekarang lagi ada bahasa nggak bahaya tah, itu mungkin la ba'sa tah. Nah, fahim ya, tafham la ba'sa tah, yani nggak bahaya tah. Dan insya Allah dengan adanya beliau pembelajaran yaitu lebih variasi, ya, karena kalau umumnya bahasa itu kan ada fusha yang terlalu ketat, ya, dengan ada beliau ada yaitu lugat Mekkawi. Lugat Mekkawian ini karena niki arek Mekah, nah ini bergabung dengan arek Malang. Karena bicara Arema tadi itu, karena ada bahasa-bahasa Mekah itu, ya, perlu kita ketahui juga. Nah, ba'dul lughat yani qad u'allimuhum. Sebagian bahasa sudah kita sampaikan kemarin dalam 3 hari. Nah, kemudian bicara yang berikutnya yaitu tentang kaifa. Ya, setelah kaifa yaitu mata. Mata itu bicara tentang alokasi waktu. Seperti yang tertulis di sini adalah 100 hari. 100 hari, nanti dalam 1 hari ya, berbicara berapa jam, pelajaran berapa jam, menulis berapa jam. Insya Allah kita hitung sebagaimana tahfidz intensif. Ya, tahfidz intensif 1 hari harus menghafal 1 lembar murojaahnya 5 juz, seperti itu. Kemudian yang ke-5 berbicara tentang atau menjawab tentang pertanyaan aina, di mana, ya, pembelajaran ini dilaksanakan di mana,
Ya, secara sentralnya berada di Ummah Lugha. Itu sudah ada tulisannya. Ya, Ummah Lugha. Maka tertulis bahasa Arabnya itu adalah Manzil Ibnu Abbas, Manzil Ibnu Abbas li ta'limil lughatil arabiyyah. Ya. Kalau di situ adalah Manzil Ibnu Abbas li tahfidil Quran. Maka nanti kalau sudah ada manzil tafsir, ya kan? Ummah tafsir, ummah fikih. Ya, ada lagi apa? Ummah tarikh umpama, ya. Nanti insya Allah ma'hadnya sudah bukan ummah tahfidz lagi, tapi sudah ya mungkin manazil atau ma'ahid, ya, ma'ahid. Ya. Ini insya Allah kedepannya perlu ada tadi sudah disampaikan yaitu nama yang mewakili semua. Kemudian yang terakhir yaitu menjawab tentang pertanyaan hal. Hal itu tentang bagaimana kontrol kualitasnya, yaitu dengan apa semuanya itu akan diketahui. Apakah materi yang diberikan, waktu yang dialokasikan, kemudian tempat yang disediakan. Dan insya Allah secara variasi tempat di sini banyak. Ada omah, ada gazebo, ya kan, ada sawah-sawah. Nah, ini insya Allah untuk pembelajaran termasuk nanti sesekali waktu akan saya ajak ke alun-alun. Nah, di sana supaya nyebut semua yang dilihat dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa, nggak boleh pulang. Nah, ini minat tariqah yani nahnu mungkin ma'ahum fi wasat Madinah wa yandurun kull syai' wa yadhkurun yani al-asma' wal af'al bil arabiyyah. Nah, hakada. Anta mungkin ma'ahum ya. Atau mungkin yani rihlah ma'ana wa natakallam fil jabal. Ya, ma'al yani fil masbah sama la. Baik. Jadi kita akan juga nanti bergabung dengan ya, Syekh Abu Umar akan membantu ya, untuk langsung bagaimana berinteraksi. Nah, insyaallah secara nibratus saut ya, nibrus saut wa lahjah ya, lazim yani nata'allam ya, minal ahl ya, minal ahl. Kita belajar dari yang ahlinya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dan insyaallah mungkin sedikit al-kalimat ya, تلقيها في هذه المناسبة. طيب لا ممكن ترجم لكن تتكلم بالعربية إن شاء الله كلهم أو بعضهم ولا سيما في الورق هذا ممكن يفهم 100% ممكن. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نقول حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نسأل الله كما جمعنا في هذا الفرش أن يجمعنا في ظل العرش. قولوا آمين. مع إخواننا وأهلينا وأبنائنا وزوجاتنا وكل من أحبنا وأحببناه فيك. نسأل الله أن يجمعنا في جناته. وفي الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يعني يذكرنا في من عنده. طبعا أنا لست بشيخ ولا أستاذ ولا شيء، أنا مثلكم، لا شكل المشايخ، أنا بس صديق الأستاذ عبد العزيز، وهو بالأمس يعني قال لي شاركنا، فأنا جيت مشاركة، لست أستاذا ولا شيئا، ولكن أنا هذا الأستاذ أحبه في الله، فنسأل الله أن يجعلنا ممن أحببناه. هذا رجل طيب، هذا عرفته من قبل 20 سنة. تفهمون ما أقول أو لا يفهمون؟ ونسأل الله أن يرحمنا برحمته إن شاء الله. طبعا تكلمون عن اللغة العربية في 100 يوم، وهذا 100 يوم قليل جدا في تعلم اللغة العربية. اللغة العربية بحر لا ساحل له مثل البحار. لو تترجم شيء أي مثل البحر لا ساحل له، لا يمكن حصر ذلك إلا من العلماء. فالعربية مثل البحر لا يمكن حصر هذا العلم. ولكن نقول لهم الأمثال العربية ولا
أيوه، فيعني نأخذ من العلم القليل، من العربية القليل، فهذا شيء جميل يعني. ولكن في قواعد في تعلم العربية إذا فهمتموها يعني تبدأ في كما قال الأستاذ عبد العزيز رحلة 1000 ميل تبدأ من خطوة. ترجمة شيء. Karena bahasa Arab itu sangat luas, bagaikan lautan yang nggak ada tepian, apalagi digunakan sebagai bahasa Quran yang memang tidak ada akhir. Bisa kita menyampaikan siapapun nggak akan bisa kecuali Allah yang mengizinkan. Di sini juga beliau menyatakan bahwa dengan program 100 hari ini adalah langkah dari ribuan langkah. Sampaikan ribuan langkah, maka yang penting kita memulai. Yang penting memulai dulu. Kalau kita berbicara itu lautan luas, terus kita diam ya selamanya nggak akan mengarungi lautan. نعم. أي نعم. فرحلة 1000 ميل تبدأ من خطوة، وأنتم يعني بداية هذا العلم وبداية هذه الدورة التي هي مثلا في 100 يوم هي الخطوة الأولى في تعلم العربية. فلا بد أن تبدأوا في تعلم العربية، ولا بد أن تعرفوا شيئا. ما هو المقصد من تعلم هذه اللغة؟ لا بد أن تجعل هدف لك، لماذا أنا أتعلم العربية؟ تفضل. Jadi beliau menyatakan ya, selain memulai tadi, ya, memulai dengan langkah pertama, kedua dan seterusnya, dalam belajar itu juga yang penting harus mengerti maksud ya, tujuannya apa, ya, tujuan untuk belajar itu apa, karena itu yang menjadikan faedah dan keistimewaannya di situ. طيب. فلا بد أن تضعوا هدفا لتعلم هذه اللغة، ولا بد أن تسعى لهذا الهدف في المستقبل. يعني الهدف تعلم اللغة العربية مثلا في 100 يوم، أنا لا بد أن أجعل الوسائل وجميع الطرق لهذا الهدف. مثلا حفظ الكلمات، تعلم الجمل، إعراب الجمل، الأسلوب، الطريقة، لا بد أن نتعلمها لكي أصل إلى تعلم العربية في 100 يوم. Jadi karena kalau sudah menentukan target, maka di situ gandengannya adalah mengerahkan semua potensi yang dimiliki untuk mengejar target itu. Jadi semua menghafal mufradat kalimat seperti kemarin 3 hari kemarin, kemudian nanti ada merangkai kata, mengungkapkan pemikiran, itu akan tercapai kalau mengerahkan semua potensi yang dimiliki. نعم. مثلا لو جعلنا مثلا الهدف من هذه الأهداف أو طريقة للوصول إلى تعلم اللغة العربية، مثلا حفظ الكلمات كما قال الأستاذ عبد العزيز، حفل كاتا كلمات، كوسا كاتا. مثلا في اليوم مثلا أحفظ سبولو. 100 إن شاء الله. لا سؤال كثير يا شيخ. نجعل مثلا نجعل مينيمال saya bukan bahasa Indonesia sedikit masih belajar كل من سألني أقول له masih belajar. bahasa Indonesia masih belajar. فأنتم ما شاء الله يعني لو تحفظون في اليوم 50 كلمة، في الشهر كم؟ 1000 لي مراتوس كاتا ما شاء الله. أوران عرب sudah عربي أصلي. 3 bulan berapa? 4.500. Masya Allah. Sibawai. Imam Sibawai. Ya bisa. Harus tahu ini. Harus tahu. لابد أن تعرفوا اللغة العربية أصعب لغة في العالم. Di dunia لغة عربية sulit sekali. Terjemah. Jadi karena bahasa Arab itu diakui sulit sekali, makanya ini al-Yahud yaqul ya nahnu ya al-Arab yata'allam
العرب يعني يتعلم اللغة يعني يتعلم للغة أما نحن يعني يتعلم للعلم. Jadi kalau orang Yahudi itu ngomong ya orang Arab ya terutama orang Islam itu dia belajar untuk memahami bahasa, sedangkan mereka menyatakan kami belajar memang untuk ilmu. Nah, kapan orang Arab belajar ilmunya? Wong belajarnya hanya untuk memahami bahasa itu karena saking sulitnya bahasa Arab. في هناك في الشرق الأوسط في يعني زي يعني جمعية نعم يعني يحاربون العرب. نعم يحاربون تحريف اللغة يعني. أيوة تحريف نعم اللغة. يوجد الآن كثير من العرب الآن لا يريدون أبنائهم أن يتعلموا العربية. Jadi banyak yang nggak mau di sana di Arab sendiri itu anak-anaknya nggak diajarkan bahasa Arab, lebih senang يعني يحبون يعني يفضلون الإنجليزية يفضلون نعم الفرنسية يفضلون. lebih suka mengkhususkan atau mendidik anaknya itu berbahasa Inggris dan berbahasa Perancis. Malah nggak senang, nggak terlalu bangga kalau ما يتفخرون باللغة العربية. لا يتفخرون باللغة. أيوة. وهذا أنتم على خير يا شيخ، أنتم على خير الآن كثير من العرب الآن يوجد حملات الآن يريدون طمس اللغة العربية. perkumpulan yang sengaja akan menghancurkan bahasa Arab. لذلك كثير من الأبناء الآن الجيل الصاعد يحبون اللغات الأخرى مثل اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، كثير من العرب الآن بدأ يتعلم اللغة اليهودية. نعم. حتى في إندونيسيا يعني في نعم. جماعة نعم. بالسلام لليهود. لليهود الله المستعان. فهذا خير كبير أنتم تتعلمون. وأنا قلت لكم بالسابق أن اللغة العربية صعبة ولكن سهلة على من يسرها الله له. ليس شيء في الدنيا هذا صعب، لا بد أن تعرفوا هذه الخطوة. لا شيء في الدنيا صعب، لا شيء. الذي يضع الهدف سوف يصل إليه. نعم. Jadi kalau sudah menetapkan target dan mengerahkan semua potensi, sesulit apapun, seperti tadi bahasa yang paling sulit itu adalah bahasa Arab, insya Allah biidznillah dengan kesungguhan itu Allah akan memberikan kemampuan pada kita untuk bisa menguasainya. من جد وجد ومن زرع حصد. يقول الأستاذ عبد العزيز العربية من النوم إلى النوم. أنا أقول لكم ليس من النوم إلى النوم، اجعلوه حتى في الحلم. منبير ممبي اجعلوه حتى في الحلم. تعلم العربية وأنت واقف وأنت جالس وأنت نايم وأنت تجري وأنت تلعب وأنت تسبح وأنت في الحمام. تعرف أنه يوجد بعض الإخوة وهو في الحمام وقف نام جلس يأكل يشرب ينام يقوم وهو في الحمام. نعم هذا من شدة الحب. لذلك هو أقل من 100 يوم هو يتعلم العربية. لماذا؟ لأن قلبه يريد أن يتعلم، يقاتل لا يريد. الصديق الذي يتكلم معه بالإندونيسي يتخاصم معه، يخرج لا يتكلم عربي. واجب يصاب فاعله. يوجد بعض المعاهد، زرنا بعض المعاهد، الذي يتكلم بغير اللغة يدفع لمريبه. لذلك هم يتعلمون. في الحقيقة هي البداية قد تكون يا شيخ عربية، ولكن إذا استمريت سوف تتعلم وتكون لغة جميلة من أجمل لغات العالم اللغة العربية. من يتعلمها سوف يتعلم. يكفي أنك تفهم ما تقرأ من القرآن. كثير منكم الآن يحفظ القرآن. سوف إذا تعلم العربية سوف يعرف معاني كثير من القرآن. تفضل يا شيخ. Jadi kalau belajar bahasa Arab pasti akan lebih mudah kalau diawali tadi. Kalau sudah banyak yang hafal. Sekarang kalau hafal Quran kan
al-fahmu thariqul hifzah. Memahami Quran itu itu adalah jalan untuk menghafal. Jadi syarat untuk menghafal dengan mudah, paham isinya. Berarti kalau sudah hafal Quran, berapa ratus ribu kata yang sudah dihafalkan. Maka ketika berbicara bahasa Arab, program bahasa Arab, itu lebih cepat. Ya, lebih cepat. Makanya program ini sebenarnya kita buat, ya, nahnu nasawi hadzal barnamij, يعني بعد الحفظ القرآن. نعم. هذه المرحلة الأولى حفظ القرآن، والمرحلة الثانية يعني اللغة العربية. فبعض الأحيان هنا أنا شاهدت في بعض المعاهد توجد أخطاء كثيرة في تعلم اللغة العربية. من ضمن هذه الأخطاء يتعلمون القواعد قبل تعلم العربية أصلا، وهذا خطأ كبير. يتعلم هو لا يعرف ما معنى ماضي ولا يعرف معنى مضارع ويتعلم القواعد، وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من المعاهد. لذلك لا يتعلم العربية ولا يتعلم أصل العربية. فلذلك كما قال الأستاذ عبد العزيز نتعلم من الصفر، كوسون، من الصفر، من الزيرو، مرة زيرو. فهذا هو، لابد أن نتعلم الممارسة، لابد أن نتكلم فيما بيننا، لابد أن نقول تعال اذهب هنا اجلس، لابد أن بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية تعلم القواعد والنحو والصرف وكذلك. فهمتم؟ فهذا تفضل. Perlu diawali untuk memulai program itu memang dalam belajar bahasa Arab membiasakan berbicara dulu, ya, keseharian dari mulai jalan, duduk, berdiri, makan, semua harus berbahasa Arab, meskipun mungkin secara nahwunya belum, ya, tapi nanti itu adalah modal besar untuk mempelajari tata bahasanya, karena banyak yang langsung tata bahasa, ya, mungkin menguasai tapi nggak bisa memahami, nggak bisa berbicara. لذلك في العرب أطلت يا شيخ نقف ولا؟ طيب، لذلك في العرب الأطفال الصغار مرحلة الابتدائية لا يبتدئون بالقواعد، يبتدئون بكتب وجلس ونام والكلمات البسيطة والحروف البسيطة، وبعد ذلك إذا طلع في سنة خامس أو سنة يبدأ في القواعد والصرف Jadi awal-awal umumnya menghafal hanya fi'il, isim yang istilahnya ringan-ringan, dan itu insyaallah nanti juga dalam program kita fi hadzal barnamij yujad, yani mungkin 200 يعني 300 الأفعال والأسماء، يعني لوازم البيت مثلا، لوازم مطبخ، لوازم البيئة معهد الأكل. Jadi nanti ada kamus-kamus yang menjadi PR untuk dihafal, semua benda-benda yang di rumah, di masjid, di dapur dan sebagainya. نسوي مطبخ في بيت اللغة. نعم نتعلم لا بأس. Kita semua akan kita acara secara langsung, bendanya ada, sehingga langsung inilah mungkin yang bisa, mungkin bisa. كلمة الختام. كلمة الختام إن شاء الله كما قلت لكم ليس شيئا صعب، اللغة العربية سهلة جدا، نستطيع تعلمها وحفظها والتحدث بها للصغار والكبار. لا أحد يقول أنا عمري كبير لا أستطيع، نستطيع إن شاء الله إذا الإنسان جعل في قلبه الهدف وفي عقله سوف يحقق هذا الهدف. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. Niatkan hari ini Allah memberi taufik pertolongannya, memberi hidayahnya sehingga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, dan juga bagi semua pihak ya, yang hadir di sini termasuk dari Batu Mengaji ya, ini adalah program yang tadi kita sampaikan, ini adalah nata'awan ya, alal birri wat taqwa ya, kama qala ahlul ilm namuddu yatan liman sabaku wa nafrisu darba man lahiku wa hawla al-haqqi nattafiku ila al-khairati nastabiku. Jadi kita dengan program ini berusaha mengulurkan tangan kita ke pendahulu kita yang mereka mempunyai banyak
jasa dan kebaikan. Semoga kita seperti mereka. Kemudian program kita harapkan bisa membentangkan jalan untuk orang setelah kita, generasi kita, putra-putri kita. Kemudian dalam semua kebaikan kita berusaha saling berlomba-lomba. Dan terakhir di sekitar kebenaran kita sepakat. Kita sepakat karena tadi sudah disampaikan namanya kolaborasi biasanya berbeda. Kita bukan kolaborasi tapi nata'awan, natasabaq ilal hadaf wahid, yaitu mardatillah, yaitu kita mencari ridhonya Allah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Saya cukup. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu untuk dibawa ke depan. Para tolib pembelajaran bahasa Arab intensif 100 hari dimohon untuk berdiri. Coba mungkin berdiri di sebelah sana yang ada ke sini loh. Coba. Ya. Silakan berdiri. Ya. Ya, di situ menghadap ke sini, menghadap ke selatan. Apa jejer dua apa? Ini?
diserahkan oleh Pak Jai, monggo. Awal ismuhu Aidon. Suma asani Masmuk Fahad. Wah, ada Malik, Malik Saud. Baik. Pak Iwan, mohon untuk menyerahkan. Ayo. Faiz ya. Nah, ismu Faiz, ada Ibnu Ustadz Abdul Fattah. Masya Allah. Selanjutnya dari Batu Mengaji mungkin Ustadz Wahyu. Baik. Dari Cahaya Sunnah, Pak Agus. Pak Agus monggo. Persiapan selanjutnya Pak Ketum. Ustadz Rosid dari Kendari. Masya Allah. Selanjutnya lagi Masmuk Akhi Diki diserahkan oleh Pak Ketum. Beliau ini Pak Ketum, Bapak Ketua Rikhlatul Ilmi Pusat dari Jakarta, Bapak Gufron Nasir yang nanti akan menggantikan Pak Agus untuk doa penutup. Barakallahu fiik. Terus ismu Aril diserahkan oleh pimpinan Mahat Ibn Abbas. Malah lali. Aku jadi pengen foto ket mau ora katut ya. Ya, selanjutnya Akhi Pian, ada Ibnu Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Yang menyerahkan adalah aku dari Manazil Ilmi. Dari ketua atau imam daerah Kediri Raya, Pak Joko. Dari ketua CS ini, ketua Cafe Syar'i Kediri, Pak Joko. Untuk kepada saudara siapa namanya? Ismuk Usama. Masya Allah. Nasabi Usama bin Laden.
Oke. Baik, selanjutnya Ismu Abu Ahmad. Abu Ahmad yang menyerahkan dari perwakilan Ibnu Abbas, imam kelompok kita, Pak Haji Jumali. Persilakan. Akhi Tihyah diserahkan oleh Pak Liknya, yaitu Ustadz Abdul Aziz Ridwan, didampingi oleh bapaknya. Ini anak saya baru sakit, marit jenis operasi. Mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan. Terakhir Ibnu Amri. Turung. Ismuhu Sultan Aulia. Iya, Sultan Aulia ya. Oh iya, Sultan Aulia. Tapi bukan yang dilaporkan ke Bareskrim kemarin, bukan. Sultan Aulia. Alas, jazakumullahu khairan katsiran. Kepada saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali adik-adik. Ya, baik. Oh, foto bersama dulu.